konsep, fungsi, dan urgensi analisis kurikulum MISD. Langsung saja ya kita mulai. Di sini ada 3 poin pembahasan. Yang pertama ada konsep analisis kurikulum MISD. Yang kedua ada fungsi analisis kurikulum MISD. Yang ketiga ada urgensi analisis kurikulum MISD. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan konsep analisis kurikulum MISD. Konsep analisis kurikulum MISD. Kurikulum MISD dibagi menjadi 6. Yang pertama ada analisis tujuan pendidikan, yaitu meninjau kesesuaian tujuan pendidikan nasional, visi misi sekolah, dan tujuan pembelajaran dengan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Yang kedua ada analisis kompetensi, yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi, memahami, dan merinci kemampuan, pengetahuan, sikap, serta keterampilan yang harus dimiliki peserta didik maupun tenaga pendidik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga ada analisis materi atau isi pelajaran, yaitu proses menguraikan, menelaah, serta menyusun ulang isi pembelajaran agar lebih mudah dipahami dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang keempat ada analisis strategi dan metode pembelajaran, yaitu merupakan langkah penting yang dilakukan guru untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kelima ada analisis media dan sumber belajar, yaitu merupakan langkah penting yang dilakukan guru untuk menentukan sarana terbaik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang keenam, analisis evaluasi atau assessment, yaitu merupakan proses untuk menelaah cara mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu fungsi analisis kurikulum MISD. Fungsi analisis kurikulum MISD dibagi menjadi 6. Yang pertama ada memahami arah dan sasaran pendidikan, yaitu pada level pendidikan dasar, orientasi utamanya adalah membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan, serta dalam mengetahui untuk melanjutkan studi. Dengan melakukan analisis, guru dapat menafsirkan dengan jelas tujuan yang harus dicapai sehingga pembelajaran tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kompetensi dasar siswa. Yang kedua ada menyesuaikan materi dengan perkembangan siswa, yaitu peserta didik MI atau SD berada pada tahap operasional konkret menurut teori perkembangan Piaget, artinya mereka cenderung memahami hal-hal yang nyata dan masih kesulitan dengan konsep abstrak. Yang ketiga ada dasar perencanaan strategi, metode, dan media, yaitu jika guru hanya mengacu pada dokumen tanpa analisis, pembelajaran bisa terjebak pada rutinitas. Contohnya, pada pelajaran IPA kelas 4 tentang organ pernafasan, guru tidak hanya menjelaskan teori di buku, melainkan mengajak siswa melakukan percobaan sederhana menggunakan balon dan botol plastik untuk menggambarkan fungsi paru-paru. Yang keempat, menyatukan komponen pembelajaran.
Contohnya, dalam RPP Bahasa Indonesia kelas 3, tujuan pembelajaran tentang menulis pengalaman pribadi disusun sesuai kompetensi dasar, materi diambil dari kejadian sehari-hari, metode digunakan storytelling, dan evaluasi dilakukan dengan rubrik penilaian menulis. Semua komponen saling terhubung. Yang kelima, alat evaluasi dan perbaikan pembelajaran, yaitu contohnya setelah mengajar tema lingkungan bersih di kelas 5, guru melakukan refleksi. Ia menemukan bahwa metode ceramah kurang efektif, lalu memperbaikinya dengan proyek kerja bakti di sekolah sehingga siswa lebih memahami pentingnya menjaga kebersihan. Itu termasuk evaluasi dan perbaikan pembelajaran. Yang keenam, mengaitkan pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya dalam pelajaran SBDP, seni budaya dan prakarya, guru mengintegrasikan kearifan lokal seperti anyaman bambu dengan teknologi digital sederhana, misalnya membuat desain motif menggunakan aplikasi di tablet. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu urgensi analisis kurikulum MISD. Urgensi analisis kurikulum MISD dibagi menjadi 6. Yang pertama ada sesuai karakter siswa dan konteks lokal, yaitu siswa di MISD berada pada tahap perkembangan berpikir konkret, sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi psikologis, sosial, serta lingkungan mereka. Melalui analisis kurikulum, guru dapat menyesuaikan materi dan metode agar lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak serta konteks sosial budaya sekitar. Yang kedua, ada alokasi waktu realistis dan efektif, yaitu analisis kurikulum membantu guru dan sekolah mengatur program tahunan, semester, maupun mingguan sesuai alokasi waktu dan kapasitas nyata sekolah. Yang ketiga, ada tingkatan kualitas pembelajaran, yaitu dengan analisis guru mampu mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan kurikulum sehingga bisa memperbaikinya. Selain itu, guru dapat merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif agar siswa lebih terlibat dalam proses belajar. Yang keempat, adaptasi kebijakan kurikulum baru, yaitu kebijakan pendidikan di Indonesia sering mengalami perubahan. Analisis kurikulum memungkinkan guru memahami komponen baru dalam kurikulum, sehingga implementasi pembelajaran bisa lebih tepat sasaran dan tidak salah tafsir. Yang kelima, dukung profesionalisme guru dan kolaborasi, yaitu ketika guru melakukan analisis kurikulum, mereka tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga berperan aktif memahami isi, tujuan, dan konteks pembelajaran. Proses ini mendukung profesionalisme guru, serta mendorong kolaborasi sehingga kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan masyarakat. Yang terakhir ada hindari kesenjangan kurikulum tertulis dan nyata. Seringkali ada kesenjangan antara dokumen kurikulum dengan praktek pembelajaran nyata. Analisis membantu sekolah menjembatani kesenjangan tersebut sehingga siswa benar-benar merasakan manfaat pembelajaran sesuai tujuan kurikulum. Oke, next selanjutnya. Terima kasih.